Mungkin ngelihat petanya kalau nggak Syiah sunnah gitu. Mungkin ngelihat petanya begitu ya. Ketika mereka bukan Syiah, dibilangnya sunnah aja, tuh gitu. Padahal untuk seseorang dibilang ahlus sunnah ada usul-usul yang harus dipenuhi. Ketika mereka nggak memenuhi usul tersebut, maka mereka keluar dari ahlus sunnah ke 72 kelompok itu. Namakan itu apapun terserah kalian, kalaupun bukan Syiah. Mau dia Mu'tazilah kah ternyata, mau dia Khawarij, mau dia Murji'ah, mau dia Qadariyah, mau dia Sururiyah dan lain-lain. Namakan. Yang jelas udah keluar dari sunnah. Sebagian orang berkata bahwa dakwah salafiyah, ada yang salafiyah jihadiyah, salafiyah hijaziyah, dan salafiyah harokiyah. Benarkah dakwah salafiyah terbagi demikian rupa? Kalau begitu ahlus sunnah yang mana? Keder nggak loh? La ikhwah ya Allah. Salafiyah ini hanyalah nama diantara nama-nama dari ahlus sunnah, ya, nama diantara nama-nama ahlus sunnah. Dan seseorang hakikatnya, bicara hakikat, tidaklah seseorang dibilang ahlus sunnah sampai dia memenuhi usul-usul sunnah, semua usul sunnah. Ketika dia melanggar salah satunya, maka dia telah melanggar usul diantara usul sunnah, dengan itu keluar dia dari, kalaupun banyak usulnya sama dengan ahlus sunnah. Demikian yang disampaikan oleh para imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, al-imam al-Barbahari rahimahullah, al-imam Ahmad rahimahullah berkata demikian. Allati man taraka khaslatan minha lam yakun allati man taraka khaslatan minha lam yakun min ahliha. Inilah usul sunnah di sunnah Sufyan ibn Uyainah disampaikan. Inilah usul-usul sunnah, yakni poin-poin inti dalam ahlus sunnah. Yang barang siapa menyelisihi, meninggalkan salah satu aja darinya, maka dia tidak terhitung ahlus sunnah. Tuh. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bilang, la yuqalu lirrajuli ahlus sunnah, tidaklah seseorang dibilang ahlus sunnah hatta tajtami'a fihi awsafus sunnah kulliha, sehingga terkumpul pada dirinya semua sifat sunnah, yakni semua usul sunnah dia penuhi. Jadi melanggar satu nih, keluar darinya, gitu. Dinamai kitab-kitab akidah kita kitab sunnah. Karena apa? Karena yang menyelisihi salah satu poin di dalam kitab akidah itu keluar dari sunnah. Makanya dinamain kitab sunnah. Iya kan? Sunnah Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah al-Imam Al-Barbahari. Iya kan? Dan lain-lain. Jadi sebuah kelompok ketika mereka menyelisihi usul di antara usul-usul ahlus sunnah, maka mereka keluar dari ahlus sunnah. Bahasa ya dengan dalam pertanyaan ini keluar dari salafiyah. Mereka tidak berada di atas pemahaman para salafus saleh yang dimana mereka adalah patokan ahlus sunnah. Gitu. Ya kan? Imam Ahmad juga berkata demikian. Man khalafa aw taraka aslan minha lam yakun min ahliha. Barang siapa yang menyelisihi atau meninggalkan salah satu usul padanya, pada sunnah itu, maka tidak termasuk ahlus sunnah. Dapat ya? Jadi kita menghitung sebuah kelompok ini, apakah mereka salafiyah, dalam artian mereka ahlus sunnah, apakah mereka benar di atas pemahaman para salafus saleh, dilihat usulnya. Kita kenali dulu semua usulnya. Bisa jadi beberapa usul mungkin sama kita, tapi ternyata di beberapa usul lain berbeda. Iya kan? Jadi hakikatnya yang dibilang ahlus sunnah yang hakiki adalah yang memenuhi semua kriteria tersebut. Oke? Ketika nggak memenuhi salah satu di antara kriteria tersebut, maka keluar dia dari ahlus sunnah, dari salafiyah, masuklah dia ke dalam 72 kelompok. Nah, kenapa 72? Karena Islam jadi yang dikhawatirkan terancam mereka dengan ancaman yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Cuman mungkin melihat lapangan yang ada ya. Maksudnya melihat kelompok-kelompok orang yang mengaku salafi, gitu ya. Yang mengaku salafi. Okay? Di era ini ada beberapa kelompok-kelompok yang mengaku salafi. Dan kemudian mereka bergerak dengan jihad-jihad yang jihad ini tidak sesuai hakikatnya dengan konsep jihad ahlus
sunnah. Inilah yang akhirnya dibilang salafiyah jihadiyah. Kita kenal lah kelompok-kelompok seperti yang kita kenal dengan nama terorisme sekarang nih, teroris-teroris nih. Tahu nggak teroris? Dingin tuh, teroris, ya kan? Teroris itu mereka menggunakan nama salafi lagi, itu. Akhirnya jeleknya ke ahlus sunnah. Mereka yang pakainya pakai buku Ibnu Taimiyah lagi. Pakai buku Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Akhirnya kena getahnya nggak kita? Itu yang dibilang salafiyah jihadiyah, namanya Al-Qaeda, ISIS, dan kelompok-kelompok jihadis, jamaah Islamiyah itu, mereka namain diri mereka salafiyah. Akhirnya dibilang lah ini salafiyah jihadiyah oleh kelompok luar ketika memetakan, okay? Memetakan di lapangan yang terjadi, ada kelompok salafi yang teriaknya jihad-jihad. Nah, ini dibilang salafiyah jihadiyah. Ada kelompok salafi mengaku salafi, teriak-teriaknya salafi, tapi gerakan-gerakannya selalu saja sama dengan Ikhwanul Muslimin. Setiap terjadi fitnah, gejolak, mesti sikap yang diambil, sikap yang sama dengan Ikhwanul Muslimin dan anak-anaknya. Ini yang dibilang salafiyah harakiyah. Ini bahasa lainnya sururiyah. Ikhwanul Muslimin dalam baju baru. Dulu Ikhwanul Muslimin nggak berhasil meraih para pemuda. Kenapa? Emang nggak ada pendalaman materi, nggak ada pendalaman ilmu. Ceritanya tentang politik mulu sama perebutan kekuasaan. Mereka berhasil untuk menggait para pemuda ketika mulai ganti baju. Mereka pakai baju seolah-olah baju ilmu, baju dakwah kepada tauhid dan kepada sunnah. Berhasil mereka rekrutmen. Tapi kemudian mereka yang direkrut ini diarahkan kepada selalu saja kepada sikap-sikap yang sesuainya nggak kepada salafiyah. Ketika terjadi gejolak, selalu sikap yang dibawakannya dan diarahkannya kepada sikap yang lebih sesuainya sama pada Ikhwanul Muslimin. Lihat kasus demo-demo, sikap yang diambil yang kemana? Ke sono. Lihat kasus pemilu, lihat kemana? Kemana? Nah, yang dikenal di Indonesia sebagai dakwah salafiyah, umumnya salafiyah ini, salafiyah harakiyah, sururiyah. Oke? Sampai bergerak ustadz di antara ustadz mereka ke pesantren-pesantren yang ada untuk menggalang suara. Ayo kita pilih si fulan, kita si fulan, nanti kita dijanjikan demikian, demikian, demikian. Dan mesti setiap kali pemilu, seperahunya mereka sama siapa? Sama Khawarij. Lihat sebarisnya sama siapa? Lihat Khawarij, HTI, Takfiri, milihnya yang mana? Mesti sebarisnya situ, seperahunya di situ. Tapi mereka di mana-mana bilangnya salafiyah dan sunnah. Ini yang dibilang salafiyah harakiyah. Dapat? Itu yang dimaksud oleh para penulis, oleh para pengamat sebagai salafiyah jihadiyah, salafiyah harakiyah. Itu maksudnya itu jawab. Paham? Dan yang banyak tersebar di Indonesia yang dikira salafi itu yang tipe ini. Sururi. Jangankan awam, kita aja sempat salah karena husnuzon. Bergabung dengan kaum yang salah. Karena apa? Karena husnuzon, Masya Allah, tabarakallah, orang tua yang membuka dakwah kita ikutin aja. Tahunya kita dicekek. Ketika nggak sesuai dan mau mengikuti sikap mereka, pendapat mereka di dalam perkara yang usul, yang kita udah pelajari belasan tahun. Dari para masyaikh, para imam ahlus sunnah, ini mesti kita tinggalkan, kita mesti ngikutin apa yang kata dia. Ini kan ngaco. Kita mengingkari para demonstran, dan di mana demonstran dari abad ke abad demonstrasi dan pemberontakan diingkari oleh ahlus sunnah. Ini aneh diingkari. Ya Riyad, ente menyakiti hati kaum muslimin. Mengingkari hati demonstran dibilang menyakiti hati kaum muslimin. Hilang aja amar ma'ruf nahi mungkar kalau hujahnya sakit hati mah. Cuma speechless, kenapa? Orang yang kita agungkan, kita tuakan. Yang kita selama ini husnuzon, kok begini, speechless gitu ya. Sururiyah, mereka bukan ahlus sunnah. Ada yang dibilang salafiyah hijaziyah. Nah ini yang lebih mendekati. Salafiyah hijaziyah ini yang fokus kepada pendalaman materi ilmu tauhid dan dakwah. Dan biasanya sikapnya kepada
gejolak-gejolak dan lain-lain, lebih sikap kepada yang dekat kepada stabilitas politik dan lain-lain, dan biasanya memang kooperatif dengan penguasa. Mereka diskreditkan Salafi ini, dibilang Salafiyah Hijaziyah. Tuh, ini para penjilat penguasa. Tuh, dapat gak? Ini kayak para ahlus sunnah dan para imam-imam yang ada di Saudi dari zaman ke zaman emang nurut dan jagain penguasa dan lain begitu katanya gitu. Mereka diskreditkan dengan nama Salafiyah Hijaziyah. Tuh. Itu kalau mau tahu. Jadi pembagian itu bukan pembagian hakikat, bukan. Tapi pembagian dari apa yang terjadi di lapangan, yang membaginya adalah orang awam atau memang entah musuh ahlu sunnah. Musuh dakwah salafiyah yang akhirnya membagi dan mengotak-ngotakkan dakwah salafiyah. Tapi bicara hakikat, siapa yang sebenarnya salafi, siapa yang sebenarnya ahlu sunnah, ya mereka yang memenuhi usul-usul ahlus sunnah. Salafiyah jihadiyah banyak konsep, usul ahlu sunnah mereka selisihi, diantaranya mengkafirkan negara dan para masyarakat kaum muslimin. Tuh, mereka nih Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda dan ISIS itu di situ. Dengan menyelisihi salah satu usul ahlu sunnah, kita bilang mereka bukan ahlu sunnah, mereka bukan salafi. Demikian juga Sururiyah banyak menyelisihi ahlu sunnah, terutama di dalam apa? Terutama di dalam konsep menyikapi penguasa. No. Selalu sikap yang diambil, sikap yang sesuainya apa? Itu partai yang tadi gue sebut tuh, yang itu tuh. Udah sisa salafinya sebelah mana dong lo? Plek-ketiplek sama dia kan? Iya kan? Sisa salafinya sebelah mana dong lo? Iya kan? Sehingga nggak malu lagi kaum yang mengaku sunnah dan lain-lain mendengar kita akhirnya menyampaikan ceramah dan lain-lain di barisan penguasa, dibilang, katanya Ustadz Riyad situ ya ceramah ya sama penguasa abu-abu ya. Tuh lihat, akhirnya mencela pemerintah dan mereka bilang dan mereka mengira bahwa mereka sunnah, mereka salafi. Ini ngomong kepada salah seorang ikhwan kita, Ustadz Riyad katanya ceramah depan penguasa abu-abu. Abu-abu, nah terus lu ngaku sunnah, ngaku salafi, mana ada penguasa abu-abu di kita? Mau kafirin, maksudnya kenapa jadi khawarij banci? Khawarij ini gentle, ngafirin. Iya kan? Nah ini yang salafiyah harakiyah, ini yang kita bilang khawarij merah jambu, ini yang kita bilang makhanif al-khawarij, khawarij banci. Ya kan? Dan itu. Dia. Yang itu deh. Yang itu, iya yang itu. Dia. Tipe itu. Salafiyah harakiyah atau sururiyah. Oke? Itu bicara dari pembagian lapangan, fenomena yang terjadi di lapangan, yang membagi dan memetakan. Demikian pun seorang awamkah atau orang yang memang mau mendiskreditkan ahlu sunnah, memusuhi ahlu sunnah, akhirnya membaginya ke dalam ya, tapi bicara hakikat, kembali kepada kaidah tadi, tidaklah seorang ahlu sunnah dibilang ahlu sunnah sehingga dia memenuhi seluruh usul ahlus sunnah. Ketika dia menyelisihi salah satu usulnya, kalaupun umumnya usulnya yang lain sesuai dengan ahlu sunnah, maka dia keluar dari sunnah. Dapat nggak? Ya, ada juga sama yang berkata nih, apakah Asy'ariyah ini ahlu sunnah secara umum katanya, bukan ahlu sunnah secara khusus. Ada yang bagi demikian. Gak boleh kita bilang mereka bukan ahlu sunnah, mereka ahlu sunnah, cuman ahlu sunnah secara umum, bukan ahlu sunnah secara khusus. Ini kan bikin keder batasan kan, iya kan? Mungkin ngelihat petanya kalau nggak Syiah sunnah gitu. Mungkin ngelihat petanya begitu ya. Ketika mereka bukan Syiah, dibilangnya sunnah aja, tuh gitu. Padahal untuk seseorang dibilang ahlu sunnah ada usul-usul yang harus dipenuhi. Ketika mereka nggak memenuhi usul tersebut, maka mereka keluar dari ahlu sunnah. Ke 72 kelompok itu, namakan itu apapun terserah kalian, kalaupun bukan Syiah. Mau dia Mu'tazilah kah ternyata, mau dia Khawarij, mau dia Murji'ah, mau dia Qadariyah, mau dia Sururiyah dan lain-lain, namakan. Yang jelas udah keluar dari sunnah. Tuh,
Tapi mungkin di petanya dia baca beragamanya kan dari berita, nonton berita doang. Islam nih dia dengar kalau nggak Syiah Sunnah katanya. Mungkin itu kali cara membaca. Tapi bicara hakikatnya enggak. Kaum manapun, bukan hanya Asy'ariyah, ketika mereka menyelisihi usul di antara usul-usul Ahlus Sunnah yang diriwayatkan dari para salafus saleh, iya kan? Maka mereka bukan Ahlus Sunnah. Kalau mau bicara Ahlus Sunnah, mau bicara sportif ya begitu. Nggak ada cerita Ahlus Sunnah secara umum, Ahlus Sunnah secara khusus, nggak ada. Mau bilang awam ahli ilmu, oke, masuk, iya nggak? Tapi umum khusus dalam artian akhirnya memperluas batasan Ahlus Sunnah. Ini orang yang ujung-ujungnya mau mensifati surur ini Ahlus Sunnah juga tuh. Ujung-ujungnya mau ke situ. Ini juga yang tukang celah-celah pemerintah juga masih Ahlus Sunnah kok. Ini juga yang benar-benar menyeru kepada kampanye dan pemilu juga nih Ahlus Sunnah juga. Ujung-ujungnya mau masukin itu, makanya dia bikin kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang begitu fleksibel untuk menggolongkan seseorang ke dalam Ahlus Sunnah. Paham ya hal itu? Paham ya hal itu? Dan ini harusnya udah clear untuk kalian yang ngaji di sini. Udah clear ini. Harusnya tanya lagi, ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga dapat dipahami ya.